Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Pendeta Agus Prasetyo Milono, Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Singkawang, Mupel, Kalimantan Barat. Sahabat Morning Call GPIB, mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab pagi hari ini. Surat Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 8. Mengawali itu mari kita berdoa. Bersama anugerah Tuhan di pagi hari ini, kami menanti sabda-Mu menyapa dan membimbing kami. Hadirlah ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 8 demikian tertulis. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya. Sahabat Morning Call GPIB, pada bagian surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini, Rasul Paulus memberikan suatu nasihat untuk dilakukan, bahwa setiap anggota rumah tangga wajib untuk saling membangun relasi yang baik. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Juga orang tua kepada anak-anaknya, dan anak-anak kepada orang tuanya. Pada ayat 5 sampai 8, nasihat itu juga berlaku dalam relasi hamba. Tedulos kepada tuan majikan, dan sebaliknya para tuan majikan kepada hamba-hambanya, untuk berada dalam relasi hidup yang baik. Paulus memakai kata dulos untuk menyebut hamba-hamba. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Sahabat Morning Call GPIB, Paulus pada konteks zamannya dan ketika surat Efesus ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 64, demikian diperkirakan, ada dalam realitas hubungan manusia yang terkotak-kotak. Manusia dibedakan berdasarkan gender, warna kulit, pekerjaan, status sosial ekonomi. Konsep relasi bahwa semua manusia adalah setara masih menjadi barang mewah atau langka. Dengan hal itu, tindak eksploitasi, perbudakan, suatu hal yang biasa terjadi pada masa itu. Dalam realitas sosial itu, Paulus mengarahkan setiap orang Kristen di Efesus, secara khusus juga para hamba, dulos, untuk hidup taat, atau dalam bahasa Yunania, hupaku. Dalam bebas studi tertulis hupaku, yang artinya tunduk, patuh, hormat kepada tuannya.
Artinya di sini hamba taat kepada Tuhan dengan takut dan gentar, bukan karena tertekan atau terpaksa, melainkan karena menyadari bahwa Kristus adalah Tuhan yang tidak terlihat. Hamba taat dengan bekerja segenap hati atau dengan hati yang tulus. Hamba bekerja bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan untuk menyenangkan Tuhan. Meski tidak dilihat tuannya, hamba bekerja dengan rajin dan tekun karena kehadiran Yesus Kristus yang diimaninya. Hamba taat kepada Tuhan dengan bekerja baik karena upahnya berasal dari Tuhan. Sejalan dengan itu, Tuhan juga harus tunduk, respect, hormat kepada hamba. Wujud tunduknya Tuhan ditampakkan dengan kesadaran bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan mereka dan Tuhan bagi para hamba. Bandingkan Kolose 3 ayat 17, ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan dan bukan manusia. Sahabat Morning Call GPIB, doa dan harapan kita semua kiranya firman Tuhan melalui nasihat Rasul Paulus ini di pagi hari ini memberkati seluruh pendengar sahabat Morning Call GPIB, siapapun dan dimanapun berada, di dalam membangun relasi yang saling menghidupi, seperti juga kata tokoh negarawan yang pernah hidup di era Soekarno, Presiden Soekarno, yaitu Bapak Samratulangi. Sito tu mau tahu bahwa manusia hidup untuk saling menghidupi. Karena kita semua pada dasarnya diciptakan setara dalam ungkapannya Bapak Martin Luther King ketika ia berpidato. Ia pernah katakan dalam pidato I have a dream-nya, we are equal, bahwa kita semua adalah setara. Kita masih ingat juga pernyataan Paulus kepada jemaat di Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Amin. Sahabat Morning Call GPIB, mari kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan dan Tuhan kami, ini kami hamba-hambamu yang selalu bermohon hati yang taat dan tulus bekerja dan melayani. Ya Kristus, Tuhan dan Tuhan, berkenanlah hamba berdoa dan bermohon. Diberkatilah kiranya setiap rumah tangga dalam membangun relasi yang baik. Diberkatilah para buruh, porter pelabuhan, para kuli bangunan, pembantu rumah tangga, tukang parkir, office boy, cleaning service, pramusaji, kedai, rumah makan, para pedagang kaki lima dan di pasar-pasar, tukang sapu jalan, tukang sampah, tukang pengumpul barang bekas, pedagang asongan, para gelandangan. Diberkatilah Bapak, Ibu, para petinggi negara dengan wewenang kekuasaannya di negara Indonesia, juga pimpinan, direktur, manajer perusahaan, Korps Apindo, dan Bapak Ibu Kepala Dinas di Kementerian
dan Bapak Ibu para komandan di lingkungan TNI dan Polri. Doa ini hanya hamba pinta hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan hidup kami. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, sahabat Morning Call GPIB. Tuhan Yesus memberkati.